Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Iya. Beliau berbicara tentang fadlut tauhid. Wa ma yukaffiru minad dunub. Keutamaan tauhid dan pengguguran tauhid itu terhadap dosa-dosa. Iya. Ma di situ kalau bahasa Arab itu bisa mausula, bisa bermakna isim mausul, dan bisa ma-nya itu masdariyah. Iya, masdariyah. Ya kalau mausul cara menerjemahkannya begini. Bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru bihi minad dunub, maksudnya walladhi yukaffiruhu minad dunub. Maksudnya begitu. Kalau dia mausulah. Jadi artikan bab keutamaan tauhid dan yang digugurkannya dari dosa-dosa. Iya. Yang digugurkannya dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang dapat digugurkan. Baik. Ini makna yang pertama. Bisa ma-nya masdariyah. Apa ma-nya mausulah. Yang kedua ma-nya bisa masdariyah. Nah, jadi kalau dia masdariyah ditakwil dengan masdar. Jadi babu fadli tauhid wa takfirihi ad-dunubah. Begitu. Bab fadli tauhid wa takfirihi lid-dunub. Bab keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Nah, kalau dia bermakna masdar itu lebih lengkap dan lebih sempurna. Sebab kalau maknanya mausul, bab tauhid dan dosa-dosa yang dapat digugurkan, ini terkesan berarti yang digugurkan ada sebagian dosa. Sebagian yang lain tidak digugurkan. Padahal tidak seperti itu. Tauhid bisa menggugurkan seluruh dosa. Iya. Bisa menggugurkan seluruh dosa. Nah, karena itu kalau dibaca dengan bacaan yang kedua, dengan makna ma masdariyah, itu lebih lengkap dan lebih sempurna. Iya. Jadi bab tentang keutamaan tauhid dan pengguguran tauhid itu terhadap dosa-dosa. Pengguguran tauhid tersebut terhadap dosa-dosa. Baik. Jadi dalam bab ini penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Dan ini sangat munasib sekali. Bab ini dijelaskan oleh penulis di sini. Setelah di awal kitab beliau terangkan tentang wajibnya tauhid. Dan beliau terangkan di awal kitab apa makna dari tauhid itu. Iya. Jadi seorang ketika sudah mengetahui agungnya tauhid ini, besarnya pembahasan tauhid dan bagaimana wajibnya, maka jiwanya itu ingin mengetahui tentang bagaimana keutamaan dan kebaikan dari tauhid tersebut. Maka beliau pun menyebutkan di sini bab terkait dengan fadlut tauhid, keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Iya. Dan ini metodologi penulis rahimahullah di dalam menyusun bukunya. Ini adalah metodologi yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu itu diterangkan dulu hukumnya apa. Diterangkan hakikatnya. Diterangkan hakikatnya. Baru setelah itu diterangkan tentang apa? Keutamaannya. Ya, jadi kalau kita berbicara keutamaan, tidak tahu hakikatnya apa, ini namanya hal yang tidak jelas. Ya. Seperti di masa sekarang ini. Dan ini kekeliruan banyak dari manusia. Ingin dia terangkan tentang Islam. Iya.
Dia hanya masuk menjelaskan tentang Islam, bagaimana keutamaannya, kebagusannya, kebaikannya. Dia tidak memberikan definisi jelas tentang Islam tersebut. Tentang Islam tersebut. Akhirnya terlahirlah berbagai kekeliruan di dalam hal tersebut. Dan kadang seorang itu berjelek sangka terhadap Islam disebabkan karena perbuatan sebagian manusia. Dia ingin menafsirkan tentang keutamaan Islam dari pikirannya sendiri. Dan dia tidak menjelaskan apa hakikat dari Islam tersebut. Yang seharusnya dia terangkan Islam itu apa, hakikatnya bagaimana, dan bagaimana kewajiban memeluk Islam. Islam yang dipeluk itu kayak bagaimana? Iya. Nah, setelah jelas baru dia terangkan tentang keutamaannya. Nah, itu baru mencocoki. Tapi kalau dia hanya berbicara keutamaan, dia mungkin akan menjelaskan keutamaan dari dirinya sendiri, apa yang dia pahami. Iya. Oh, Islam itu bagus. Kamu beragama, ya. Kamu beragama, berbuat kekafiran, ya itu tidak dilarang. Kita tidak menegurnya. Ya, Islam itu bagus. Kamu mengadakan hari raya, kami juga memberikan salam hari raya untuk kamu. Ya, ini kan dia tafsirkan dengan penafsirannya sendiri. Dia bawa keutamaan dari apa? Dari kepalanya sendiri. Dia tidak tafsirkan apa Islam itu. Iya. Kalau dia jelaskan apa hakikat dari Islam yang merupakan penghambaan kepada Allah dengan memurnikan tauhid kepadanya, terikat dengan ketaatan dan berlepas dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dia tegaskan di dalam hal tersebut, maka akan jelas apa itu Islam. Iya. Nah, baru setelah itu dia terangkan keutamaan dari Islam. Nah, ini akan indah masuk di hati manusia sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Karena itu di pembahasan puasa disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dipanggil dengan seruan apa? Keimanan. Langsung dipanggil dengan panggilan keimanan. Kutiba alaikumus syiyam. Jadi panggilan keimanan ini konsekuensi itu keimanannya. Kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Tidak ada yang lain disebutkan. Kewajiban berpuasa dulu. Bahwa puasa itu wajib. Iya. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Diterangkan kewajiban puasa. Setelah itu baru diringankan, diberi hiburan. Seorang kalau dikatakan wajib, mungkin dia merasa berat. Maka dihibur. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian diwajibkan, merasa berat dengan kewajiban, umat-umat sebelum kalian juga sudah ada kewajiban puasa. Iya, sudah ada kewajiban puasa. Ini bukan kewajiban bagi kalian saja umat Islam. Nah, ini kan hiburan namanya. Di akhirnya baru disebutkan keutamaan. La'allakum tattaqun. Supaya kalian bertakwa. Keutamaan datang belakangan. Keutamaan datang belakangan. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya tentang wudu, ya, beliau meminta supaya didatangkan air. Lalu beliau memperagakan cara wudu dari mencuci tangan sampai mencuci kaki. Kemudian beliau berkata, hadal wudu, inilah wudu. Man tawadda'a nahwa wudu'i hada, thumma shalla raka'ataini la yuhaddits fihi ma nafsah,
Ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, lalu dia sholat 2 rakaat, dia tidak bisikkan sesuatu di dalam dirinya, maka Allah akan ampuni apa yang telah berlalu dari dosanya. Jelas ya? Jadi subhanallah, dijelaskan dulu wuduknya bagaimana, diterangkan dulu syariatnya. Baru setelah itu diterangkan keutamaannya. Baru diterangkan keutamaannya. Ya. Kalau dia kerjanya hanya mengajarkan fadail a'mal saja, keutamaan amalan, keutamaan solat, keutamaan ini. Solatnya saja dia tidak tahu bagaimana cara solat. Dia terangkan keutamaan Islam, dia tidak tahu Islam itu bagaimana. Iya. Maka ini bukan hal yang sejalan dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi penulis di sini sangat detail sekali di dalam membangun pembahasan-pembahasan di buku ini. Jadi beliau masuk menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, beliau juga akan menerangkan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa.